Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Naam, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir ini di kesempatan sore ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Nuh ayat ke-5 hingga ke-16 ayat ke-5 hingga ke-20 insyaallah. Namun sebelum kita lanjutkan kita akan ulang kembali pembacaan ayat tersebut dari ayat 5 hingga ayat ke-20 insyaallah. Dan Ana minta dibacakan kembali oleh Bapak Abdul Latif. Silakan dipersilakan untuk membacakan kembali surat Nuh ayat 5 sampai ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Sampai 20, guys. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Baik, syukran jazakallah khairan pada Pak Abdul Latif atas bacaannya. Mudah-mudahan kita yang menyimaknya juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pada kesempatan lalu sebenarnya kita sudah menerjemahkan ayat ini dan sudah sampai di tafsir Ibnu Katsir tersebut di halaman berikutnya. Namun tidak mengapa kita ulangi terjemahnya. Allah berfirman Qala rabbi inni da'amtu qaumi layla wa nahara. Musa berkata, Nabi Nuh berkata, ya Rabb, ya Allah, sungguhnya aku
itu berdakwah kepada kaumku pada malam dan siang hari. Falam yazidhum du'ai illa firara, dan tidaklah dakwahku atau doaku itu menambahkan kepada mereka kecuali makin lari, ya, kecuali mereka makin lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, dan sesungguhnya aku setiap kali aku berdakwah kepada mereka agar engkau mengampuni mereka ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka selalu menjadikan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, kemudian mereka menjadikan pakaian-pakaian mereka menutupi kepala atau menutupi telinga mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan kemudian mereka terus-menerus dalam hal seperti itu, tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh, dan juga mereka selalu menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat. Summa inni da'autuhum jihara, kemudian sesungguhnya aku telah mendakwahkan kepada mereka dengan cara jihara, dengan cara yang jelas atau dengan cara yang keras. Summa inni a'lantu lahum wa asratu lahum israra, dan kemudian sungguh aku telah menyampaikan mereka dalam keadaan jahar, asrartu, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kemudian aku berkata, mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Ia adalah Maha memberikan ampunan, Maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, jika kalian sudah meminta ampun, bertaubat, maka Allah akan mengirimkan kepada kalian dari langit hujan yang terus-menerus untuk kalian. Wa yumditkum bi amwali wa banina, kemudian Allah akan memperbanyak harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan kemudian Allah menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kalian tidak mau takut terhadap keagungan Allah? Mengapa kalian tidak takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwara, sungguh Allah telah menciptakan kalian dalam fase yang banyak, dalam berfase-fase. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, tidaklah kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang tibaqa, berlapis-lapis. Wa ja'alal qamara fihinna nura, dan Allah telah menjadikan di dalamnya bulan itu nura, bercahaya. Wa ja'ala syamsa siraja, dan Allah juga telah menjadikan matahari itu bersinar. Wallahu ambatakum minal ardi, dan Allah juga telah menumbuhkan dari bumi nabata, yaitu tumbuhan. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengembalikan kalian ke dalam bumi. Yu'idukum, mengembalikan kalian nanti ketika wafat ke dalam bumi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan akan mengeluarkan kembali kalian dari bumi sekali lagi di hari kebangkitan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah juga yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini bisata, hamparan. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian bisa berjalan-jalan di atasnya dengan jalan-jalan yang sangat banyak. Dan ini alhamdulillah kita sudah masuk ke penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir, dan kemudian kita berhenti di paragraf yang terakhir ini. Waqaluhu ta'ala. Insyaallah kita mulai dari paragraf terakhir ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, qawluhu ta'ala alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
tidaklah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah menjadikan 7 langit tibaqo yang berlapis-lapis. Nah, wahidatan fawqa wahidah, maksudnya adalah satu di atas yang lainnya, di atas satu yang lainnya. Wa hal hadza yatalaqqa min jihati sam'i faqat, apakah hal seperti ini hanya bisa dibuktikan atau diperhatikan melalui pendengaran saja? Aw huwa minal umuril mudrakah bil hissi mimma ulima minat tasyir wal kusufat, ataukah hal ini termasuk perkara-perkara yang bisa diketahui dengan panca indera yang telah diketahui dari tasyir, dari tasyir itu dari dari pengerahan atau dari penelitian dan sebagainya, wal kusufat dan dari penemuan. Fa innal kawaqiba sab'ah as-sayyarah, maka sesungguhnya bintang-bintang yang 7 as-sayyarah yang berjalan, yaksifu ba'duha ba'dan, maka sebagiannya akan menyingkap sebagian yang lainnya. Nah, kata Ibnu Katsir di sini. Nah, fa'adna al-qamar, kata Ibnu Katsir, adapun bintang yang paling rendah dengan atau dari lapisan langit itu ada al-qamar, ada bulan, qamar atau bulan Nah, di situ ada al-qamar. Fa'adna al-qamar, maka yang paling rendah itu ada bulan di situ, di fis sama'id dunya, di langit dunia, kata Ibnu Katsir. Wa huwa yaksifu ma fawqahu, dan bulan ini akan bisa menyingkap yang di atasnya. Wa utaridu fis tsaniyah. Nah, ini bahasa falak dan beliau ambil dari teori-teori orang-orang barat maka di sini agak susah menerjemahkannya Nah, wa utaridu fis tsaniyah. Nah, di sini kalau diterjemahkan utarid itu adalah Merkurius. Nah, wallahu alam Allah alam Merkurius itu ada di langit kedua, kata Ibnu Katsir, utarid dan beliau ambil dari kitab-kitab falak dari orang-orang Yunani dan yang lainnya. Nah, kemudian az-zuhratu fi tsalitsah, ada namanya Zuhra. Nah, Zuhra kalau diartikan itu Venus Venus ada di langit ketiga katanya. Wasyamsu fir rabi'ah, dan matahari ada di langit keempat. Wal marihu fil khamisah, dan marih itu mirih atau marih itu Mars. Nah, Mars ada di langit kelima katanya. Wal mushtari fis sadisah, dan mushtari atau diartikan dengan Jupiter ada di langit keenam. Nah, wa Zuhal fis sabi'ah, dan Saturnus ada di langit ketujuh. Nah, wallahu alam. Ini beliau mengambil referensi dari orang-orang barat. Nah, tapi wallahu alam kalau yang kita pelajari kan yang paling dekat dengan bumi memang bulan memang bulan. Kemudian setelah bulan yang paling dekat dengan bulan ada Venus ada Venus, kemudian ada jadi ini yang mengatakan tingkatan atau derajat-derajat ini yang mengatakan bahwa teori geosentris atau bumi sebagai pusat, bumi sebagai pusat, bukan matahari. Kalau yang dulu kita pelajari kan matahari sebagai pusatnya, tata surya katanya gitu
Tapi kalau di sini di tafsirnya Ibnu Katsir, ini yang beliau ambil adalah geosentris atau bumi sebagai pusatnya. Nah, makanya beliau urutkan seperti itu. Nah, kata beliau yang menukil dari dari ilmu falak dari orang-orang barat. Nah, wa ma baqiyatul kawakibi wa hiya sawabitu fa fi falakin tsamin yusammunahu falakus sawabit. Ya, adapun sisa bintang-bintang yang lain itu disebutnya sawabit, dan ini berada di falak atau di bagian falak yang ke-8 yang mereka namakan dengan falakus sawabit atau namanya falak sawabit. Naam, falak sawabit. Ya, kemudian ini falak sawabit itu falak ke-8 ya. Falak ke-8. Naam. Kemudian wal mutasyarri'una minhum yaquluna huwal kursi. Ya. Ada juga mereka menamakan falak-falak ini ya, falak sawabit ini yang katanya para ulama mereka itu menyebutkan dalam Al-Qur'an itu kursi, falak kursi atau wasi'a kursiyyuhus samawat, maksudnya kayak gitu ya, kursi yang ada di ayat, kata mereka. Ya, kata mereka. Nah, kemudian wal falaqut tasi wa huwal atlas wal asir indahum alladhi harakatuhu ala khilafi harakati sa'iril afaq. Ya, adapun falak ke-9 ya, falak ke-9 itu mereka sebut atlas atau asir ya, atlas atau asir. Nah, yang pergerakannya itu ya berbeda dengan pergerakan falak-falak yang lainnya. Pergerakannya berbeda dengan pergerakan falak yang lainnya. Nah, ini namanya falak atlas atau asir. Kemudian wadzalika anna harakatahu mabda'ul harakat wa hiya minal maghrib ilal masyriq wa sa'irul aflaq aksuhu minal masyriq ilal maghrib wa ma'aha yaduru sa'irul kawakibi tab'an walakin lis-sayyarati harakatun mu'akisatun li harakati aflakiha fa innaha tasiru minal maghrib ilal masyriq. Nah, kemudian di sini ya dijelaskan bahwasanya falak yang ke-9 ini ya dia akan bergerak mulainya dari pergerakan yang berlawanan dengan falak-falak lainnya. Maksudnya pergerakannya itu berlawanan dengan falak yang lainnya. Nah, dan falak ini bergerak dari arah maghrib, dari barat ke timur. Ya, muternya atau bergeraknya itu dari barat ke timur kalau yang atlas tadi. Nah, jadi beda sendiri ya. Jadi beda sendiri dengan falak yang lainnya. Dari kalau atlas itu minal maghrib ilal masyriq. Jadi yang ini minal maghrib ilal masyriq ya. Jadi dari barat ke timur. Sedangkan seluruh falak yang lainnya itu lawannya, dari timur ke barat bergeraknya. Nah, dan dari situlah maka berputar seluruh bintang-bintang mengikutinya. Akan tetapi ya bagi penggerak yaitu falak atlas tadi, maka dia ya gerakannya berlawanan dengan gerakan falak-falak yang lainnya. Maka sesungguhnya dia bergerak dari barat ke timur. Nah, itu menurut teori ini. Wa kullun yaqta'u falakahu bihasbi, dan setiap segala falak ini dia akan terhenti dengan falaknya sendiri-sendiri, atau dia akan berputar berdasarkan falaknya sendiri-sendiri. Nah, fal qamaru yaqta'u falakahu fi kulli sahrin marratan. Nah, di sini disebutkan bahwa bulan itu akan menentukan peredaran falaknya atau garis edarnya sebulan sekali. Wa syamsu fi kulli sanatin marrah, dan matahari itu ya akan melewati falaknya 1 tahun sekali. Nah, garis edarnya ya
Wa zuhal fi kulli 30 sanatan marran. Ya, dan zuhal atau tadi yang kita terjemahkan itu bintang Saturnus ya. Saturnus itu akan berputar pada rotasinya atau pada falaknya itu selama 3 tahun sekali. Ya, jadi selama 3 tahun dia akan memutar atau bergerak pada rotasinya 1 kali. Nah, wadzalika bihasabi ittisa'i aflakiha wa in kana harakatul jami' fi as-sur'ati mutanasibah. Nah, dan seluruhnya itu bergerak berdasarkan apa? Berdasarkan luas dari falak itu sendiri. Walaupun pergerakan seluruhnya itu ya kecepatannya bermacam-macam, bervariasi. Nah, kata beliau, wa hadha mulakhas ma yaquluna fi hadzal maqam ala ikhtilafi bainahum fi mawadi' katsirah lasna bisadadi bayaniha wa innamal maqsudu anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dan ini adalah ringkasan terhadap apa yang mereka ya katakan, terhadap apa yang mereka utarakan dari peredaran ya yang disebutkan falak-falak tadi atau peredaran benda-benda yang sebutkan dijelaskan tadi. Nah, walaupun mereka tetap berbeda atau tetap terdapat perbedaan pendapat tentang hal itu dalam banyak sekali tempat ya. Maksudnya mereka nggak sepakat ya, karena mereka itu Karena mereka itu landasannya kan bukan wahyu ya, landasannya penelitian atau apakah ya, bukan wahyu. Maka ya walaupun mereka banyak perbedaan pendapat, kita nggak akan membahasnya di sini, pembahasannya di sini. Karena apa? Karena kita maksudnya membawakan ini itu untuk mengaitkan dengan firman Allah Ta'ala, khalaqas sab'a samawatin tibaqa ya. Allah telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis, 7 langit yang berlapis-lapis. Nah, hanya ingin mengaitkan saja, tidak memperdalam dalam masalah itu. Nah, wa ja'al qamara fihi nura, dan Allah telah menjadikan bulan itu mengeluarkan cahaya. Wa ja'ala syamsa siraja, dan menjadikan matahari itu bersinar. Naam. Fa wa tabainahuma fil istinarati faja'ala kullan minhuma anmudajan ala hiddatin liyu'rafa al-lailu wan nahar bimatla'i syamsi wa maghibiha. Nah, maksudnya fa wa tabainahuma, ya Allah memberikan bermacam-macam contoh antara keduanya dalam bentuk cahaya yang keluar darinya, dari bulan itu tidak bisa menyamai yang keluar dari matahari. Nah, dan Allah menjadikan setiap dari keduanya itu contoh ya dalam sinar atau dalam pencahayaan agar ya diketahui malam dan siang dari tempat terbit dan tempat terbenamnya ya keduanya. Naam. Wa qaddara lil qamari manazila wa burujan wa fawata nurahu fataratan yazdadu hatta yatanaha thumma yashra'u fin naqsi hatta yastatiru liyadulla ala mudi suhuri wal a'wam. Nah, kemudian Allah memberikan kadar bagi bulan ya manazil atau peredarannya, wa burujan dan rotasinya, wa fawata, dan Allah memberikan macam-macam cahaya dari bulan itu sendiri ya, atau ya Allah ya memberikan contoh cahaya dari bulan itu sendiri dengan bermacam-macam ya. Terkadang yazdad, kadang-kadang ya cahayanya itu membesar sampai sempurna, sampai sempurna. Kemudian ya mengurang sampai ya tersembunyi cahayanya. Dan ini menunjukkan bahwa ya pertanda berjalannya bulan dan tahun, Nah, karena qala ta'ala, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Nah, pan ya menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazil. Kemudian Allah memberikan kadar ya dari peredaran tersebut, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui bilangan-bilangan tahun wal hisab dan hisabnya, perhitungannya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ya, dan tidaklah Allah ciptakan hal itu kecuali karena kebenaran, bilhaq, kecuali karena adanya kebenaran. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ya, Allah menjelaskan ayat-ayatnya, Allah memperinci ayat-ayatnya tanda-tandanya liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang, bagi kaum yang mengetahui. Ya, jadi di sini Allah itu mengajarkan lita'lamu adadas sinin, agar kalian tahu ya jumlah tahun ya atau hitungan tahun dan hisabnya dan pembahasan tentangnya. Ya ini yang disebut ilmu hisab dan falak. Ya, jadi kemudian tapi kadang ya ada sebagian yang menolak, tapi masih menggunakan sebagiannya dari hisab juga. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Ketika ada kabar akan terjadi gerhana apapun, gerhana bulan atau gerhana matahari, banyak ya kadang ada sebagian ikhwan kita menolak, maksudnya tidak mau memperhatikan atau tidak mau tidak mau ingin melihat seperti itu ya, ingin menyaksikan, tetap mereka tidurlah. Tapi mereka masih menggunakan hisab di sebagian ibadah yang lainnya. Contohnya sholat, mereka masih menggunakan waktu, dan waktu itu ditentukan bukan melihat ke matahari, tapi yang sudah ditetapkan lewat hisab itu juga ya, hisab waktu sholat. Nah ini kadang-kadang ya sebagiannya keras dalam sesuatu, tapi dia longgar di sesuatu lain. Nah ini juga kurang pas. Jadi ya ketika ada misalnya info tentang gerhana, dan gerhana itu kan nggak tiap bulan ya, maka ya kita nggak mengapa, kita artinya mau memperhatikan tentang kekuasaan Allah, tidak mengapa. Dan itu boleh ya, tidak ada masalah. Sebagaimana kita menentukan waktu sholat dengan hisab yang sudah dibakukan setahun penuh, itu kan hitungan itu kan berdasarkan hisab juga. Dan kalau kita memilih satunya dan meninggalkan satu kan aneh ya, kan aneh. Jadi tidak mengapa kita ketika ada info seperti itu, kita ya perhatikan. Kita bukan mau istilahnya mau bergadang, bukan ya, tapi kita mau memperhatikan ya apakah benar akan terjadi gerhana atau enggak. Kalau terjadi, kita kan disunahkan untuk sholat gerhana. Ya, kita disunahkan untuk sholat gerhana. Wallahu a'lam. Ya, kemudian wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah telah menumbuhkan ya dari bumi nabata dengan tumbuhan-tumbuhan. Hada ismu masdar. Ya. Ini adalah bentuk kata masdar, bentuk kata benda masdar. Wal ityanu bihi hahuna ahsan, dan mendatanginya
di sini itu lebih bagus. Tsumma yu'idukum fiha, ya kemudian ya maksudnya ityan bihi itu mendatangi, maksudnya itu kita mengusahakan ya, ityan di situ mendatanginya, maksudnya mengusahakan ya. Allah memang yang menumbuhkan tumbuhan, tapi kalau kita menanam karena ada perintah lain di hadis lain itu lebih baik. Nah, kemudian Allah mengembalikan kalian ke bumi ya, ketika wafat nanti akan dikembalikan ke bumi. Idza muttum wa yukhrijukum ikhraja, dan kemudian kalian ya akan dikeluarkan lagi pada hari kiamat ketika di hari kebangkitan. Yu'idukum kama bada'akum awwala marrah. Nah, Allah akan mengembalikan kalian sebagaimana Allah yang menciptakan kalian pertama kali. Wa ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah jadikan untuk kalian bisata, bumi itu hamparan. Maksudnya basataha wa mahadaha wa qarraraha wa tsabbataha bil jibali rasiyat. Ya, maksudnya ya menghamparkan, kemudian melebarkan, kemudian qarraraha menetapkan ya, bumi itu tetap, wa tsabbataha, dan ya tasbiti tetap juga ya dengan adanya gunung-gunung ar-rasiyat yang kokoh. Nah, asyum yang menjulang ya, yang tinggi. Nah, asyamikhat yang besar banget. Nah, yang besar banget. Litasluku minha subulan fijaja, agar ya kalian bisa berjalan di atasnya, di atas bumi itu di berbagai jalan yang banyak sekali. Nah, maksudnya khalaqaha lakum litastaqirru 'alaiha wa tasluku fiha. Ya, maksudnya Allah menciptakannya untuk kalian agar kalian bisa tetap di atasnya, di bumi itu, dan kalian bisa berjalan-jalan di dalamnya. Aina syi'tum, kemana saja kalian ya kehendaki. Wa ni'amihi alaihi min nawahiha wa arja'iha wa aqtariha, ya kemana saja kalian kehendaki dari ya sudut-sudut bumi, kemudian dari tepi-tepinya, dan dari aktor atau benua-benua ya, benua-benuanya. Nah, atau dari tempat-tempatnya seperti itu. Wa kullu hadza mimma yunabbi'uhum bi Nuh alaihi salam ala qudratillahi wa 'azamatihi fi khalqis samawati wa ni'amihi alaihim, ya. Dan ini termasuk yang Allah kabarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam tentang ya kudrah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya dalam penciptaan langit dan bumi dan nikmatnya kepada mereka. Ya, fima ja'ala lahum minal manafi'is samawiyah wal ardiyah. Ya, yang Allah jadikan untuk mereka dari manfaat-manfaat yang datang dari langit wal ardiyah, dan manfaat yang datang dari bumi. Nah, dari langit manfaat apa? Ya, dengan adanya hujan yang membawa berkah, kemudian adanya angin yang bisa membantu penyerbukan ya buah-buahan dan sebagainya, atau manfaat-manfaat dari bumi ya, dengan ditumbuhkannya buah-buahan atau biji-bijian atau tanaman-tanaman yang lain, ya itu termasuk manfaat langit dan bumi. Nah, kemudian fawal khaliqur razzaq, ya Allah adalah maha pencipta lagi maha pemberi rezeki. Ja'ala samaa binaan wal arda mihada, Allah telah menjadikan langit itu binaan, ya binaan itu atap, wal arda mihada, dan bumi ini hamparan. Wa awsa'a ala khalqihi min rizki, dan Allah juga meluaskan rizkinya kepada makhluknya. Fahuwallazi yajibu an yu'bada wa yuwahhada wa la yusraka bihi ahad. Ya, maka wajib baginya itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun atau dengan seorang pun. Li'annahu la nadhira lahu wa la adila wa la nidda wa la kaf'a wa la sahibata wa la walada wa la wazira wa la mashira bal huwal aliyul kabir. Ya, kenapa? Karena tidak ada nazir. Nazir itu sekutu, wala adil, dan tidak ada orang yang bisa nandingi, wala nid, dan ya tidak ada berhala sesembahan, ya wala kaf, dan tidak ada yang sama dengannya,
wala sahibah, dan tidak ada yang menemaninya, ya, atau pasangannya, tidak ada pasangannya, wala walada, dan tidak ada anaknya, wala wazira, dan tidak ada gubernur atau ya walinya, wala musyira, dan tidak ada yang memberikan isyarat musyira, ya, yang tidak ada yang memberikan isyarat kepada Allah. Bal huwal aliyul kabir, ya, bahkan Allah adalah zat yang tinggi, lagilah zat yang besar. Naam. Ya, jadi itulah tafsir serta pembahasan dalam ayat 5, ya, dalam ayat 6 hingga 26. Wallahu a'lam. Ya, kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tafadhal, bisa minta dibacakan kembali ya, Abdul Latif, tafadhal, ayat ke-21 hingga 23. Ayat hingga 24. Naam, ya, silakan 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا نذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. Ya, naik. Nah, baik, jazakallahu khairan, Rais, ya, atas pertanyaannya. Kemudian ya, kita lanjutkan tentang ayat 21 hingga 24 dari surat Nuh ini. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Qala, ya, Nuh berkata, qala Nuh berkata, ya, Nabi Nuh alaihissalam berkata, Rabbi, ya Allah, innahum asawni, sesungguhnya mereka itu telah bermaksiat kepadaku, wattaba'u, dan mereka mengikuti man lam yazidhu maluhu, ya, orang atau siapa saja yang harta, ya, tidak bisa bertambah atau tidak bisa menambahkan kepadanya, wa waladuhu, dan anak-anak juga tidak bisa menambahkannya, illa khasara, kecuali kerugian baginya. Jadi mereka lebih mengikuti orang yang harta serta anak-anaknya itu tidak bisa menambahkan kecuali kerugian. Wa makaru makran kubbara, kemudian mereka membuat makar atau tipu daya, makran kubbara, dengan tipu daya yang sangat besar. Wa qalu la tadharunna, ini bukan na, ya. Wa qalu la tadharunna, bukan nadharunna. Wa qalu la tadharunna, ya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan alihatakum, ya, Tuhan-Tuhanmu, wala tadharunna waddan, dan janganlah kalian meninggalkan wad, ya, patung wad, wala suwa'a, dan jangan meninggalkan suwa', wala yahutha, dan jangan juga meninggalkan yahuth, wa ya'uqa, dan jangan juga meninggalkan ya'uq, wa nasra, dan jangan juga meninggalkan nasr. Nah, ini semuanya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Faqad adallu katsira, kemudian mereka tersesat dengan kesesatan yang banyak. Wala tazidil zalimina illa dhalala, dan tidaklah, ya, menambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kesesatan. Ya, dan kamu tidak menambahkan, wala tazidil zalimin, ya, dan tidak menambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kesesatan. Nah, ya, dan janganlah engkau, wala di sini la-nya bukan la nafi, ya, tapi la larangan.
Wala tazididz zalimin, dan janganlah kamu menambahkan kepada orang zalim illa dhalala, kecuali ya kesesatan. Nah, baik, di sini Imam Ibnu Katsir berkata, yaqul ta'ala mukhbiran an Nuh. Ya, Allah Ta'ala memberikan kabar tentang Nuh alaihissalam, annahu anha ilaihi, bahwasanya ia telah menyudahi ya, atau telah disudahi kepadanya. Wa huwal alimul ladzi la ya'zubu anhu syai'un. Dialah Allah yang Maha mengetahui, yang tidak akan ya, tidak akan tertutupi darinya sesedikit pun. Annahu ma'al bayanil mutaqaddim, ya, bahwasanya berbarengan dengan penjelasan yang sudah berlalu, zakarahu, ya, yang sudah mutaqaddim zikru, yang sudah berlalu penyebutannya, wa da'watu al-mutanawwi'ah al-mustamilah, ya, yang sudah disebutkan sebelumnya, kemudian juga dakwah yang sudah bermacam-macam, yang mencakup banyak sekali metode yang diterapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah kepada kaumnya. Minat targhib, ya, kadang-kadang beliau memberikan targhib, ya, dorongan, semangat. Wa tarhib, dan kadang-kadang mengancam, ya, pada kesempatan yang lain. Annahu asauhu, tapi bahwasanya mereka tetap bermaksiat kepadanya. Wa khalafuhu, dan berpaling darinya atau menyelisihinya. Wa kadzabuhu, dan ya, mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Wa taba'u abna'ad dunya, justru mereka lebih mengikuti apa? Lebih mengikuti ya, orang-orang yang tujuannya dunia, orang-orang yang selalu ya selalu terpaut dengan dunia. Mimman ghafala an amrillah, daripada ya, atau mimman ghafala an amrillah, dari orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah. Wa mutti'a bimalin wa auladin, dan mereka kemudian diberikan nikmat, ya, dan diberikan harta serta anak-anak. Wa hiya fi nafsil amr, dan hal itu dalam kesempatan yang sama, istidrajun wa indharun la ikramun. Ya, pada kesempatan yang sama sebenarnya mereka sedang mengalami istidraj. Istidraj itu sedang diulur, ya, sedang diulur oleh Allah dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan semu, ya, wa indhar, dan kemudian ditunggu oleh Allah, la ikramun, bukan kemuliaan. Jadi mereka yang selalu ya selalu condong kepada dunia terus, itu terkadang sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sedang diuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya sedang ditunggu dengan diberikan nikmat-nikmat, kemudian ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, la ikram, bukan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala, karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka lebih memilih mengikuti, ya, orang-orang yang harta mereka dan keturunan mereka itu tidak menambahkan kecuali kerugian. Quri'a wawulduhu bid-dhammi wa bil fathi wa kilahuma mutaqarib, ya. Ada yang membaca ya wawaladuhu atau wawuluduhu, ya, wawuluduhu. Jadi ada yang baca dengan fathah, ada yang dhammah. Tapi maknanya itu hampir sama, ya. Maknanya tidak jauh, tapi hampir sama. Nah, ya, baik ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, di sini Imam Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya. Wa qauluhu ta'ala, ya, dan firman Allah Ta'ala, wa makaru makran kubbara. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya kepada Allah dengan tipu daya yang besar. Qala Mujahid kubbaran aziman. Ya. Kata Mujahid, kubbaran itu artinya azim. Ya.
agung atau besar sekali ya. Kubbaran artinya azim atau besar sekali. Wa qala Ibnu Zaid kubbaran ay kabiran wal arabu taqulu amrun ajibun wa ujabun wa ujjabun wa rajulun husanun wa hussanun wa jumalun bitakhfifi wa tasydidi bima'nan wahid. Ya, Ibnu Zaid mengatakan kubbara maksudnya adalah kabir, besar. Dan orang-orang Arab biasa mengatakan amrun ajib ya, perkara yang menakjubkan itu dengan sebutan ujabun wa ujjab. Dengan sebutan ujab tanpa tasdid, wa ujjab dan dengan tasdid. Itu artinya sama, perkara yang menakjubkan. Wa rajulun husanun wa hussan, ya, orang yang baik dan hussan juga artinya baik. Wa jumalun wa jumal, orang yang cakep. Jumal juga ya cakep, bagus. Nah, bitakhfifi wa tasydid ya, baik tanpa tasydid atau dengan tasydid, maknanya kata ya Ibnu Zaid maknanya adalah satu. Nah, wal makna fi qouli ta'ala wa makaru makran kubbara ay bittiba'ihim fi taswilihim lahum annahum 'alal haqqi wal huda kama yaquluna lahum yaumal qiyamati bal makrul laili wan nahari id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa lihadza qala ha huna wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra wa hadhihi asma'u asnamihim allati kanu ya'budunaha min dunillah. Nah, maksudnya makna dari firman Allah, mereka telah membuat makar kepada Allah dengan makar yang besar adalah dengan mengikuti mereka ya, dengan mengikuti mereka orang-orang yang yang tujuannya selalu kepada dunia. Nah, bahwasanya mereka itu ya fi taswilihim lahum annahum al-haq, dan mereka mengelabui bahwa mereka itu katanya berada dalam kebenaran. Nah, berada dalam kebenaran. Wal huda, dan petunjuk. Sebagaimana mereka berkata kepada pengikutnya pada hari kiamat nanti, bal makrul laili wan nahar ya. Bahkan makar dari malam hari dan siang hari. Makrul lail ya, tipu daya di malam hari dan siang hari. Idz ta'murunana ya, ketika kamu menyuruh kami annakfura billahi ya, untuk mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naj'ala lahu andada, dan kami menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala hahuna, karena itulah ya beliau berkata di sini wa makaru makran kubbara, atau Allah berkata di sini wa makaru makran kubbara, dan mereka membuat makar dengan makar yang besar. Wa qalu la tadharunna alihatakum, dan termasuk di antara makarnya apa? Ucapan mereka la tadharunna alihatakum. Ya, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Wala tadharunna waddan, dan janganlah kalian meninggalkan wad ya. Wala suwa, dan janganlah kalian meninggalkan suwa. Wala yaghuth, dan janganlah kalian meninggalkan yaghuth. Wa ya'uq wa nasra, dan janganlah kalian meninggalkan ya'uq dan nasr. Naam. Wa hadhihi asma'u asnamin, dan ini semuanya adalah nama-nama berhala mereka yang mereka menyembahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kemudian qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, haddatsana Ibrahim haddatsana Hisham an Ibn Jurayj wa qala Atha an Ibn Abbas saratil awthanu allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arabi ba'du amma waddun fakanat likalbin bidawmatil jandal wa amma suwa fakanat lihudzail wa amma yaghuth fakanat limurad thumma libani ghutaif bil juruf inda saba wa amma ya'uq fakanat lihamdan
Wa amma Nasr fakanat li Hamir li ali dhi kala'in wa hiya asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin alaihi salam. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa tanassakhal ilmu ubidat wa kadza ruwiya an Ikrimah wa Dhahak wa Qatadah wa Ibnu Ishaq wa nahwu hadza wa qala Ali ibnu Abi Talha an Ibni Abbas hadhihi asnamun kanat tu'badu fi zamani Nuh. Ya, dan Imam Bukhari berkata, beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas, sampai kepada Atha dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ia berkata, bahwa berhala-berhala itu dulu adalah termasuk kaumnya Nabi Nuh di Arab, ya, di Jazirah Arab. Termasuk berhala-berhala itu yang tadi Wad, wala Suwa', wala Yaghuth, la Ya'uq, la Ya'uq wa Nasr, dan itu semuanya adalah termasuk kaumnya Nabi Nuh alaihissalam di Jazirah Arab, ya. Adapun Wud mereka diletakkan, ya, yang sudah menjadi sudah menjadi berhala, ya. Berhala Wud itu diletakkan di Kalb bidaumatil Jandal, ya, di suku Kalb yang berada di Daumah al-Jandal, ya, Daumah Jandal. Adapun Suwa fakanat li Hudzail, ya, adapun Suwa, ya, berhala Suwa itu dijadikan untuk kaumnya atau untuk sukunya Hudzail, ya, sukunya Hudzail. Naam. Wa amma Yaghuth fakanat li Murad thumma li Bani Ghutaif bil Juruf inda Saba. Adapun Yaghuth kemudian dijadikan untuk suku Murad, ya, untuk kabilah Murad, kemudian kabilah Bani Ghutaif yang berada di Juruf di Saba. Saba itu berarti masuk ke Yaman, ya, di Saba atau sudah masuk ke Yaman. Wa amma Ya'uq, dan sedangkan Ya'uq, ya, berhala Ya'uq itu dijadikan untuk kabilah Hamadan, ya, Hamdan atau Hamadan. Nah, adapun Nasr fakanat li Hamir li ali dzikala, ya. Adapun Nasr itu dijadikan untuk suku kabilah Kala, ya, untuk keluarga Kala, ya, untuk Hamir, ya, suku Hamir untuk keluarga Yadil Kala. Nah, dan, ya, mereka itu adalah nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi tadi yang dijadikan berhala itu asalnya dulu orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka semuanya meninggal, wafat, ya, mati, maka setan-setan ini memberikan bisikan-bisikan kepada kaumnya, kepada kaum dari, karena orang-orang soleh tersebut memiliki kaum, ya, membisikkan kepada kaum-kaumnya untuk mendirikan patung-patungnya di tempat-tempat ibadah mereka. Nah, yang dulu mereka hanya duduk-duduk di dalamnya, ya, yang duduk-duduk di dalamnya. Nah, mereka minta dibuatkan atau dibisikkan oleh setan dibuatkan patungnya. Kemudian mereka namakan patung-patung itu dengan nama-namanya. Fafa'alu, ya, dan mereka melakukannya, ya, dan kaumnya itu membuat patung-patung dari orang-orang saleh tadi. Dan saat itu falam tu'bad, belum disembah oleh mereka. Kenapa? Ya, karena mereka tahu, ya, belum bisa atau nggak mungkin menyembah, karena baru ditinggal oleh orang saleh tersebut. Nah, sampai ketika, ya, mereka yang membuat itu halak atau mati, wafat, ya. Nah, watanasakhal ilmu, kemudian ilmunya sudah bergeser. Yang tadinya membuat patung itu hanya untuk mengenang, tapi kemudian ketika yang buat itu sudah wafat, ya, berganti generasi dan ilmunya bergeser. Ya, tadinya hanya untuk mengenang, akhirnya kemudian mereka lama kelamaan generasi dengan berganti generasi ke generasi lain, akhirnya sampai disembah. Dan ini diriwayatkan juga di dalam riwayat Ikrimah dan Dhahak dan Qatadah dan Ibnu Ishaq dan sebagainya
ya seperti ini juga. Kemudian Ali bin Abi Thalha juga dari Ibnu Abbas, ya kata beliau, kata Ibnu Abbas, ini adalah asnam atau berhala-berhala yang dahulu, ya yang dahulu disembah di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, zamannya Nabi Nuh alaihi assalam. Ya. Kemudian juga ada riwayat dari Ibnu Jarir, qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Humaid haddatsana Mihran an Sufyan an Musa an Muhammad bin Qais wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra qala kanu qauman salihina baina Adam wa Nuh wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim falamma matu qala ashabuhum alladhina kanu yaqtaduna bihim law sawwarnahum kana aswaqalana ilal ibadati idza dzakarnahum fasawwaruhum falamma matu wa jaa akharuna dabba ilaihim iblis faqala innama kanu ya'budunahum wa bihim yusqawna al-matar fa'baduhum. Naam. Di riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, ya, atau dari tafsir At-Tabari, ya, melalui riwayatnya atau guru-gurunya sampai kepada siapa? Sampai kepada Musa dari Muhammad bin Qais, ya, dari Muhammad bin Qais. Naam. Wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, ya. Maksudnya la yaghutha wa la ya'uqa wa nasra, beliau berkata, jadi mereka adalah dulu orang-orang soleh antara Adam dan Nuh, ya. Dan nama-nama ini kata Muhammad bin Qais itu adalah orang-orang soleh di antara Nabi Adam dan Nuh alaihissalam. Dan kana lahum atba, ya, mereka memiliki pengikut yang mereka, ya, mengikutinya atau mengikuti, mentaklidnya. Nah, dan ketika mereka orang-orang ini meninggal, ya, meninggal para orang-orang soleh atau berilmunya mereka. Nah, yang mereka dulu taati atau dulu ikuti. Nah, kata falamma matu qala ashabunya, maka sebagian pengikutnya itu berkata, ya, atau para teman-temannya, ya, berkata, kanu yaqtaduna bihim, ya, mereka dulu itu, ya, diikuti oleh mereka, oleh pengikutnya. Law sawwarnahum kana aswaqu ilaina ilal ibadah, ya, kata mereka sebagiannya tadi, sekiranya digambar, ya, mereka itu di sini, maka kita akan lebih rindu untuk beribadah. Idza dzakarnahum, ketika disebutkan nama-nama mereka. Fasawwaruhum, kemudian setelah itu mereka, ya, membuat gambar-gambar orang soleh yang sudah wafat tadi. Falamma matu, dan kemudian yang membuat gambar ini, ya, setelah meninggal, jaa akharun, maka datanglah orang-orang lain, dabba ilaihim iblis, yang dibisiki oleh iblis, kemudian berkata, innama kanu ya'budunahum, kata iblis, dulu, ya, orang-orang yang meninggal tadi yang membuat patung, maksudnya, ya, kata iblis dibisikin, dulu mereka itu menyembah patung-patung ini, kata iblis. Nah, wa bihim yusqaunal matar, dan karena penyembahan ini maka diberikanlah hujan, air hujan dari langit. Fa'abaduhum, dan kemudian mereka pun akhirnya menyembah patung-patung itu. Naam. Wallahu a'lam. Ya, ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Naam. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Ana cukupkan pertemuan sore hari ini. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nah, syukran afwan.